Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Febra dari jurusan Ilmu Komunikasi dengan NIM 240111354. Dan saya akan lagi membahas tentang apa saja pengalaman saya di Undri ini selama 3 semester. Dan lalu sebelumnya saya sedang berada di Taman Rektor di Undri, ya, di Undri. Yang pertama, uh, seperti apa lingkungannya dan bagaimana suasananya itu. Jujur, pengalaman pertama saya di Undri itu, saya merasa kalau lapangannya itu nggak secara keseluruhan itu Undri terlalu besar. Seperti meskipun saya bilang besar itu karena jalannya itu jauh, meskipun banyak kosong gitu, tapi di antara beberapa tempat itu berisi, dia diisi dengan fakultas-fakultas, dan di tengah-tengahnya itu ada rektor, terus sampai ke belakangnya itu danau dan banyak hutan-hutanan. Nah itu hutan, dan Undri itu bisa dibilang nyatu lah, dia terlalu, Karena Undri tidak gersang. istilahnya itu green campus. Kalau kampus ini nih memiliki konsep hijau dalam, pokoknya itu konsep mereka itu alam gitu, hijau. Lalu gimana soal kebersihannya? Kebersihan di Undri itu top notch. Setiap saya masuk kelas itu nggak ada sampah, nggak ada debu. Itu kadang kalau di fakultas FISIP saya ya, di situ kelas-kelasnya itu selalu bersih. Petugas kebersihannya itu selalu tepat waktu. Sebelum ada orang menggunakan kelas itu sudah dibersihkan semuanya. Bahkan itu meskipun cuma seorang yang bersihkan, kerja mereka itu cepat. Apalagi di sini jarang saya lihat ada sampah. Dulu waktu saya pernah duduk di Danau Undri, di situ banyak yang pengunjung buang sampahnya itu dia naruh aja nih di rumput, entah buang di mana. Tapi besoknya nggak ada lagi. Begitu kayak ketatnya di sini kebersihan. Ada petugas-petugasnya yang mengerjakan segalanya. Lalu suasana paginya di Undri, seperti yang kalian tahu lah, kalau hutan itu kalau pagi-pagi pasti berembun, udaranya lembab dan dingin. Cuman kalau sorenya nggak beda jauh. Di antara semua kota di Panam ini, dan Undri merupakan salah satu tempat paling hijau yang pernah saya datangi di Pekanbaru ini. Dan kadang-kala itu orang nyari angin ya, karena ramainya dan Danau Undri itu, mereka tuh nyari angin buat tempat nongkrong, duduk, dan gratis. Lalu gimana akses antar gedungnya? Akses antar gedung ya, jujur beberapa tempat itu kita harus memerlukan kepentingan untuk masuk gedung, meskipun semua hak mahasiswa itu mereka bisa memasuki gedung rektorat, gedung fakultas, dekan, tapi itu tergantung kepentingan. Mereka bebas asal dengan sesuai aturan masing-masing, menggunakan sepatu, celana panjang, dan ada pula yang harus menggunakan kemeja yang harus punya kerahnya itu. Hal yang kedua, bagaimana sistem pengajarannya, gimana dosennya. Ini jadi pengalaman pribadi saya. Kalau dosen di sini ini bagus, lumayan. Ada yang berbeda, ada yang kayak seperti stereotipnya, ada yang emang ngasih tugas banyak-banyak gitu dan killer. Tapi jujur di sini mengedepankan pembaruan, disiplin, dan di sini itu pendidikan merupakan hal yang nomor satu, dikarenakan mungkin yang saya rasakan itu dosen-dosen di sini sangat semangat untuk menyuruh mahasiswanya itu untuk belajar. Keterbukaan dosen terhadap diskusi. Beberapa orang itu masih nggak nyaman dengan ngomong sama dosen. Mereka itu menganggap dosen itu orang yang paling di atasnya, yang paling di, pokoknya tuh nggak sopan kalau ngobrol mereka itu dengan biasa-biasa saja. Tapi sebenarnya
beberapa dosen ada juga yang terbuka dengan mahasiswanya, itu mereka membuka forum diskusi buat membahas tentang penelitian, pembelajaran, dan laporan-laporan semacamnya lah. Itu ada istilahnya itu asisten dosen. Dan bagaimana kualitas penyampaian materinya itu, beberapa dosen menyampaikan materi itu dengan detail. Ada juga yang menyampaikan itu secara simpel aja, yang penting gak pusing-pusing amat, yang penting masuk gitu. Keluar, masuk telinga kanan, gak keluar telinga kiri, jadi ngestak di otak gitu. Nomor 3, saya akan membahas tentang fasilitasnya. Fasilitas di Undri ini salah satu paling top kampus. Saya nggak mau menyinggung kampus lain, cuman kalau saya membahas, saya bertanya dengan teman saya yang di Jawa, fasilitas mereka itu masih banyak yang kurang. Beberapanya dari UKM. Kalau dari UKM, Undri merupakan salah satu kampus yang mendukung program kerjanya UKM. Mereka memberikan ruangan bersih, bagus, bahkan itu ber-AC, dan ada fasilitas TV-nya juga loh. Dan yang paling hebat itu ada wifi-nya gratis. Dan bagaimana dengan ruang kelasnya? Seperti saya sampaikan itu, ruangan kelasnya itu semuanya ber-AC. Fakultas manapun ya, mungkin ada dari beberapa yang nggak ber-AC, tapi dari setiap kelas yang saya masuki di FISIP itu semuanya ber-AC. Ya meskipun ada yang panas, yang AC-nya ada yang dingin AC-nya. Di perpustakaannya, perpustakaan Undri salah satu yang paling lengkap di Riau. Di sini ada berbagai macam, banyak sastra Melayu, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan studi kedokteran, studi tentang sosial, matematika, dan sains, banyak. Beberapa yang saya belum ketemu itu mungkin buku-buku yang berbahasa Inggris itu masih nggak terlalu banyak, karena di sini nggak terlalu sering peminat baca bahasa Inggris. Kalau lebih ke bahasa Inggris itu mungkin perpustakaan umum atau beli sendiri itu bukunya. Dan open space, gimana kalau kita sebut aja area nongkrong mahasiswa. Di sini bisa nongkrong nggak? Tadi saya udah bilang di Danau Undri. Di sekarang sini saya bisa nongkrong. Ada juga gedung yang baru itu, namanya IC, Integrated Classroom. Beberapa tempatnya itu bisa ditongkrongin, bisa buat jadi tempat meeting para organisasi. Lanjut, kita akan membahas tentang kehidupan mahasiswanya. Kehidupan mahasiswa ya. Mahasiswa itu kalau secara stereotip umumnya ngekos, pasti dia mahasiswa hidupnya pas-pasan. Dia tuh kadang begadang mengerjain tugas, entah main dia atau bebas pokoknya. Lalu mahasiswa itu selalu dibilang nggak mandi karena saking sibuknya itu nggak sempat dia mau mandi buat mengerjakan keseharian sehari-hari. Mau makan pun mungkin dia lupa. Dan saya ingin membahas tentang bagaimana di situ pertemanan dan relasi sosialnya. Jujur, saya merupakan orang yang kurang terlalu bisa atau beradaptasi di lingkungan kampus. Ya meskipun waktu SMA dulu saya terbilang pendiam, cuman kalau dibilang pendiam itu di SMA saya masih punya banyak teman, dan di situ saya masih punya teman yang saling kontekan sampai sekarang. Kalau di sini saya belum, mungkin ada teman yang saya dekat, cuman nggak terlalu spesial kayak yang di SMA sekarang. Yang di sini ya karena keperluan dan kepentingannya itu sudah berbeda, jadi nggak terlalu seperti yang dulu lah, seperti saya di SMA. Bagaimana lingkungan pergaulannya? Di sini kan kalau dibilang banyak perantau, pasti pergaulannya itu bakal berbeda-beda. Banyak orang yang bermacam-macam ragam, ada yang suka nongkrong, ada yang suka nge-cafe, ada juga tongkrongan yang isinya para pekerja semua, tongkrongan yang cuma nongkrong kebo doang. Ada juga tongkrongan yang
ya organisasi lah, pokoknya itu full ambis. Lalu dinamika antar angkatannya, jujur saya pernah dengar cerita kalau beberapa cutting di suatu jurusan itu berlagak keras ke adik cuttingnya itu, adik tingkat. Kalau di fisik, saya belum, secara pengalaman pribadi belum pernah merasakan hal tersebut, belum pernah adanya ospek, adanya kaderisasi dari kakak tingkat saya. Ya kalau dibilang fisik ini masih lumayan fisik ini masih terbilang masih aman lah lingkungannya itu enggak secara otoriter banget, lingkungannya itu masih asri, pokoknya saling menjaga dan saling berteman, ya pokoknya saling menghormati. Kalau dia menghormati kamu, kamu akan juga menghormati dia gitu. Lanjut, kita akan membahas tentang organisasi dan UKM. Yang pertama, pernah nggak saya ikut organisasi? Ya sebelumnya ya, waktu saya SMA, saya jujur dulu nggak suka namanya organisasi. Pokoknya itu cuman bikin sibuk, bikin buang-buang waktu. Yang pada saya sendiri itu nggak ngapa-ngapain, itu malah itu yang buang-buang waktu. Saya pertama kali masuk organisasi itu organisasi English Club, yang membahas tentang, pokoknya itu membuat lomba atau mengikuti lomba yang ada temanya bahasa Inggris untuk menambah soft skill kami. Waktu saya di English Club itu, yang saya dapatkan itu banyak sekali. Dari soft skill public speaking, soft skill bahasa Inggris saya, like I've been really want to talk in English right now. If I'm not stuttering, I will be talking English right now. Dan pengalaman organisasi saya itu, selain dari English Club, saya juga pernah masuk PASIS. Dan kadang itu kalau ada lomba, saya ikut-ikut. Soalnya lomba-lomba PASIS itu paling banyak waktu saya SMA dulu. Ada lomba-lomba baris-baris, ada lomba saya juga bantu organisasi lain di pramuka. Dulu ada lomba pramuka juga, sampai menang beberapa juara 3 itu saya ingatnya, karena saya sukanya aktivitas fisik waktu dulu itu. Lalu tadi udah bahas kok dampak organisasi ke soft skill. Banyak ya guys ya, organisasi itu kalau kita cocok di tempatnya dan sesuai dengan tujuan yang kita ingin capai, itu bakal bermanfaat buat kita. Asal setelah kita keluar dari organisasi itu, skillnya masih terbawa di dunia sehari-hari kita. Ya pokoknya gunakanlah pengalaman Anda itu buat sesuatu yang berguna gitu. Yang ketiga, ada nggak event kampus yang pernah saya ikuti? Event kampus itu yang pernah saya ikutin, apa ya? Dulu saya pernah ikut, kalau dibilang seminar sih, bukan event. Kalau event, acara-acara yang dari fakultas ya palingnya. Cuma dari bazarnya, kayak dulu pernah ada dari sastra Jepang itu, apa ya namanya, Banzai ya, nggak tahu, saya lupa itu namanya. Pokoknya dari jurusan bahasa Jepang, saya lihat acaranya itu ada banyak konser-konser dan juga acara cosplay gitu. Saya ikutin pacar saya. Lalu kantin dan makanan di sini saya bakal gimana bilangnya, tergantung tempatnya. Kantin itu menyediakan makanan yang cepat, karena mahasiswa itu butuhnya cepat. Kalau mereka nggak butuh cepat, mereka makan di luar. Jadi dibilangnya itu banyak yang makan makanan cepat saji itu udah dimasak duluan, kayak ayam geprek, atau yang cepat dimasak itu langsung digoreng aja, kayak tempe, ayam penyet, lalu ada ayam yang lainnya gitu. Di sini juga ada makanan kayak instan gitu. Nah, mie goreng juga ada di sini nih. Ya terbilang kalau
kantin-kantin di sini itu mengedepankan kecepatan masak dia itu supaya langsung tersedia aja karena butuh cepat. Gimana kenyamanannya? Kalau kenyamanannya itu ini saya bilang lagi nih, kantin itu tergantung tempatnya. Kalau kenyamanannya itu sebenarnya secara general nyaman, cuman karena saking ramainya tempat itu bisa kadang sumpek, kadang itu agak panas gitu. Kipasnya itu bukan cuman buat 4 orang, ini buat 10 orang dalam satu baris bangku. Banyak banget variasi makanannya itu saya bilang nggak terlalu banyak ya. Pokoknya itu makanan favorit mahasiswa selalu ayam geprek atau Indomie jumbo, nasi goreng, ya sekitar situlah. Kalau makanan-makanan yang unik, makanan seperti yang di luar kampus ya, itu kayak di bazar ada acara-acara event dari luar yang mendatangkan mendatangkan gerai-gerai dari luar yang bukan dari kampus lah misalnya. Lalu harga mahasiswa friendly, tentu karena dia jualannya di kampus juga. Beberapa ada yang mahasiswa friendly yang kalau di luar itu bisa harganya 15.000, kalau di sini 12.000 doang. Karena emang dicari target mahasiswa yang pada umumnya itu nggak terlalu banyak ngeluarin uang lah buat makanan. Yang ke-8, apa aja tantangan saya selama 3 semester. Ini kalau terbilang tantangannya itu dari saya sendiri, karena semua orang tentu mengalami tantangan yang sama. Setiap orang itu punya alasan masing-masing dalam mengerjakan tugas. Mereka ada yang cepat, ada yang menunggu sampai deadline. Saya yang kedua, saya tunggu sampai deadline baru ada semangat buat ngerjain. Kenapa? Kalau tunggu semangat itu saya rasa tugasnya itu lebih effort lah dibikinnya. Kalau dari lama saya bikin yang terasa semangat itu nggak ada, effortnya tuh kurang. Kayak bikinnya nggak niat, setengah-setengah aja, cuman pengen cepat jadi, stres hilang, dan perkembangan rasa nggak ada. Sekarang ini saya bikinnya itu di H-1 ya, di hari Rabu ya. Gimana soal tugas numpuknya? Pasti dari semester 1 sampai semester 2 itu masih terbilang beginner friendly, pokoknya level-level yang nggak terlalu banyak tugas. Terbilangnya itu masih awal-awalan lah, penyesuaian dengan teman kampus kita, dengan lingkungan kampus, dan pembelajaran dari dosen yang dosen berikan itu, silabus dan sebagainya. Kalau semester 3 rasanya itu udah mulai masuk ke dunia kampus gitu, masuk ke bagaimana orang mendeskripsikan bagaimana susahnya kampus. Itulah semester 3. Saat-saat inilah rasanya kalau udah jadi mahasiswa. Udah di mana-mana itu pasti kesibukan terus. Ini tugas, presentasi, terus ada lagi itu organisasi kalau ada lagi itu kadang tugas-tugas yang diberikan oleh dosen itu disuruh bikin acara, dan ya banyak lah macam-macam. Bagaimana dengan manajemen waktu saya? Manajemen waktu saya, kalau tidur, batas tidur saya itu maksimal jam 3. Kalau di atas itu saya nggak tidur lagi, terlambat pasti. Dan minimal, saya bingung ya, kalau makin dewasa gini udah jarang gitu tidur jam 10, jam 9, jam 8 itu mungkin bisa, cuman itu kebetulan karena lagi capek aja. Dan bangunnya itu jam 2 lagi, jam 2 pagi. Bayangkan dari jam 11 bangun jam 6, berarti tidurnya itu 7 jam. Ya terbilang lah, jadi saya nge-skip waktu subuh dong kalau dibilangnya gitu. Untuk manajemen waktu mahasiswa itu harus mengatur sendiri dan dibiasakan sejak dari di SMA. Kalau enggak bakal terbawa terus kebiasaan lamanya. Susah mau berubah. Karena waktu tidur itu waktu krusial yang menentukan kapan kamunya bangun. Kalau jam 7 capek, itu buru-buru jam 8 udah siap mau ke kampus. Dan
harapan saya untuk semester berikutnya. Harapan saya untuk semester berikutnya itu semoga kedepannya ya seperti yang semua orang ingin lakukan lah. Semoga saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Saya menjadi pribadi yang gak malas, pribadi yang selalu baik dengan temannya dan tidak menyinggung dengan kata-kata yang frontal, mengejek. Semoga kedepannya saya menjadi ideal yang saya inginkan. Baik, saya tutup. Terima kasih sudah mendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 20 menit, cowok.